Peternakan ayam pedaging di Indonesia pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan produksi daging dalam negeri dan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Produk daging sangat menentukan bagi perkembangan industri makanan, khususnya daging dalam mencukupi kebutuhan nasional. Daging yang dihasilkan oleh ayam pedaging dalam negeri sudah cukup memenuhi dalam negeri. Peternakan ayam pedaging Mas Didi yang bekerja sama dengan CV Mitra Sejati Abadi ada di Sebokarang, RT 3 RW 9, Girirejo, Tegalrejo, Magelang, Jawa Tengah. Merupakan salah satu peternakan ayam pedaging di dalam proses ternak tersebut bekerja sama dengan CV Mitra Sejati Abadi, di mana peternakan Mas Didi tersebut sebagai eksekutor dalam menjalankan usaha peternakan tersebut. Profil peternakan. Peternakan ayam pedaging Mas Didi ini bekerja sama dengan CV Mitra Sejati Abadi yang beralamat di Dusun Sebokarang, RT 3 RW 9, Desa Girirejo, Kecamatan Tegalrejo, Magelang. Bidang peternakan ayam pedaging, pemilik Didi Supriyadi, jabatan pendiri dan pemilik peternakan ayam. Sejarahnya, awal mulanya Mas Didi bekerja di PT sebelum mendirikan peternakan ayam ini. Setelah bekerja di salah satu PT, Mas Didi kemudian merantau di Jepang dan bekerja di sana setelah beberapa tahun untuk mengumpulkan modal. Akhirnya setelah pulang dari Jepang dan cukup membuat modal, akhirnya terbesit untuk membuat sebuah peternakan ayam. Model peternakan ayam yang dibuat Mas Didi ini adalah model peternakan ayam yang bermitra dengan salah satu CV, yaitu CV Mitra Sejati Abadi. Dengan adanya mitra tersebut, untuk menjadi partner usahanya, ada tugas-tugas tertentu dan peraturan-peraturan tertentu yang disepakati oleh Mas Didi dan CV Mitra Sejati Abadi, yaitu Mas Didi hanya sebagai eksekutor. Kemudian, CV Mitra Sejati Abadi sebagai supplier dan tentu penampung hasil dari peternakan ayam tersebut. Kemudian, untuk permintaan dan penawarannya. Permintaan ini atas dasar permintaan dari mitra, yaitu CV Mitra Sejati Abadi, yaitu sebesar kurang lebih 4.000 ekor. Kemudian, untuk penawarannya atas ayam yaitu tetap, yaitu kurang dari 4.000, karena setiap 38 hari sekali akan disuplai bibit baru, yaitu sebesar 4.000 bibit ayam. Dan jika ada ayam yang mati, maka jumlah tersebut yang berkurang tidak akan berpengaruh atau merugikan, karena hasil yang ditimbang bukanlah hasil jumlah ekornya, namun jumlah dari berat ayam-ayam tersebut. Untuk pengelolaannya, jenis ayam yang diproduksi yaitu ayam broiler. Jumlah ayamnya diperkirakan 4.000 ekor ayam yang distok dari CV Mitra Sejati Abadi. Panen ayam dilakukan setiap 38 hari sekali dengan hasil panen yang diserahkan kepada CV Mitra Sejati Abadi sesuai dengan peraturan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Untuk kriteria ayam yang baik, bobotnya diperkirakan mencapai 3 sampai dengan 3,5 kg. Makanan ayamnya berupa sentrat, air, vitamin, dan juga vaksin. Untuk perawatan ayam dilakukan 2 kali sehari, pada pagi hari dengan pukul 7 dengan memberi makanan ayam dan pukul 4 sore dengan membersihkan kotoran ayam. Untuk ayam yang kecil makan 2 kali sehari pada pukul 7 dan pukul 4 sore, dan untuk ayam yang besar makan 1 kali pada pukul 4 sore. Untuk selanjutnya yaitu perhitungan profit. Sebenarnya dalam proses wawancara, pemilik peternakan ini tidak sepenuhnya dapat memberitahukan jumlah profit setiap kali masa panen. Namun berdasarkan data yang kami ambil dari hasil wawancara, kami dapat menganalisis perhitungan laba dari peternakan ayam tersebut. Yang pertama itu Mas Didi itu menggunakan modal awal kurang lebih sebesar 331 juta rupiah, dimana perinciannya yaitu untuk membuat kandang menggunakan dana sebesar 150 juta rupiah. Untuk lahan, Mas Didi itu mengeluarkan dana kurang lebih sebesar 180 juta rupiah. Kemudian untuk blower dan beberapa peralatan lain itu Mas Didi menggunakan dana kurang lebih 1 juta rupiah, yang mana total dari modal awal tersebut yaitu kurang lebih 331 juta rupiah. Terus selanjutnya yaitu pengeluaran tiap masa panen. Mas Didi kurang lebih mengeluarkan dana sebesar 127.600.000 rupiah, dimana perinciannya yaitu untuk membeli bibit ayam
kurang lebih sebesar 24 juta rupiah. 24 juta rupiah ini untuk membeli bibit 4.000 ayam dengan harga tiap bibitnya yaitu kurang lebih 6.000 rupiah. Untuk selanjutnya yaitu pakan ayam. Pakan ayam di sini Mas Didi membutuhkan 260 karung pakan, di mana satu karungnya itu harganya kurang lebih Rp380.000. Jadi jika ditotal maka pakan ayam satu kali masa panen itu mencapai Rp98.800.000. Terus selanjutnya yaitu vitamin dan vaksin. Mas Didi memberitahu bahwa peternakan ayam Mas Didi ini, ayamnya setiap satu kali masa panen itu harus divaksin dan diberikan vitamin, yang mana menggunakan dana kurang lebih sebesar Rp1.300.000. Untuk selanjutnya yaitu listrik. Listrik dalam peternakan ayam Mas Didi ini mencapai Rp1.500.000. Dan yang terakhir yaitu gaji pegawai. Gaji pegawai di sini Mas Didi menggaji sebesar Rp2 juta, yang mana jika ditotal maka total pengeluaran tiap satu kali masa panen yaitu Rp127.600.000. Untuk selanjutnya yaitu penjualan ayam dalam satu kali masa panen. Ayam yang dijual oleh Mas Didi ke mitra yaitu minimal 8 ton ayam, yang mana dihargai 1 kilogramnya itu Rp18.000. Jadi jika ditotal penjualan ayam dalam satu kali masa panen, ya jika berat ayamnya itu 8 ton, maka penghasilan Mas Didi yaitu Rp144 juta. Jika dicari laba bersihnya, maka penjualan dikurangi pengeluaran, maka Rp144 juta dikurangi Rp127.600.000, maka didapatkan laba bersih yaitu Rp16.400.000. Dari perhitungan tersebut, kami dapat menyimpulkan bahwa Mas Didi ini profitnya mencapai kurang lebih 16 juta hingga 20 juta rupiah setiap kali masa panen, yang bergantung pada jumlah ton ayam. Kebijakan harga konsumen. Pada sektor pertanian, kebijakan harga merupakan instrumen penting untuk memberi dukungan bagi produsen maupun konsumen. Oleh karena itu, dalam beberapa literatur dikenal istilah price support sebagai instrumen dalam penerapan kebijakan harga komoditas pertanian. Namun, pada dasarnya, kebijakan harga komoditas pertanian atau agricultural price policy memiliki tujuan untuk melindungi produsen dan konsumen. Kebijakan harga untuk melindungi konsumen diterapkan dalam bentuk harga atap atau price ceiling. Dari hasil wawancara, harga acuan di tingkat konsumen dipatok kurang lebih Rp35.000 per kilonya, tergantung juga pada pasar daerah setempat. Selanjutnya, kebijakan harga dari produsen mitra. Karena peternakan ayam pedaging ini bekerja sama dengan mitra atau CV Mitra Sejati Abadi, maka kebijakan harga produsen dari peternakan ini adalah sebesar Rp18.000, selisih Rp1.000 dengan kebijakan harga produsen dari pemerintah. Karena mitra tersebut mengambil laba sebesar Rp1.000. Dalam prakteknya, produsen harus membuat perkiraan mengenai jumlah barang yang diminta untuk setiap waktu sebagai laporan. Dengan cara ini, produk yang dihasilkan sehingga bisa mencapai keuntungan sekaligus marginal net advantage yang maksimum. Kebijakan harga pemerintah. Ditjen PKH pun menganalisis supply demand ayam ras dan secara rutin menyelenggarakan pertemuan antara peternak dengan pemerintah dan juga dengan para stakeholders ayam ras terkait. Kebijakan yang sudah diambil pemerintah adalah upaya untuk menjaga stabilitas harga daging dan telur ayam di tingkat peternak. Sementara itu, Ketua Perhimpunan Insan Perunggasan Rakyat Indonesia atau PINSAR, Singgi Januratmoko, mengatakan harga sekarang sedang bagus di seluruh Indonesia, sesuai dengan harga batas atas pemerintah, yakni Rp19.000 per kilogram harga ayam hidup.
Peternak dan Kementerian Pertanian telah bekerja sama untuk memperbaiki perunggasan nasional yang sebelumnya sejak 2015 kacau balau. Menurutnya, implementasi dari Permentan Nomor 32 Tahun 2017 tentang penyediaan, peredaran, dan pengawasan ayam ras sangat berpengaruh bagi peternak sampai menciptakan kondisi seperti sekarang. Selanjutnya ada hambatan. Resiko produksi yang disebabkan oleh cuaca dan iklim. Karena perubahan cuaca dan iklim yang tidak menentu mempengaruhi kualitas ayam menjadi tidak baik, yang dapat menyebabkan produksi ayam pedaging menjadi turun. Kesimpulannya adalah daging ayam merupakan salah satu daging yang memegang peranan cukup penting dalam pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat, karena banyak mengandung protein dan zat-zat lainnya seperti lemak, mineral, vitamin yang penting untuk kelancaran proses metabolisme di dalam tubuh. Ayam broiler merupakan salah satu ternak penghasil ayam yang cukup potensial untuk memenuhi kebutuhan masyarakat asal protein hewani. Dari hasil wawancara diketahui bahwa harga di tingkat konsumen kurang lebih Rp35.000 per kilo. Sedangkan mengenai kebijakan harga peternak ini beda dari pemerintah, dikarenakan peternak ini bekerja sama dengan mitra, di mana mitra mengambil laba 1.000 dari kebijakan peternakan tersebut dengan mitra yaitu 18.000. Dari perhitungan modal dan penjualan, maka profit Mas Didi berkisar antara 16 juta sampai 20 juta setiap kali panen bergantung pada jumlah ton ayam. Disarankan kepada perusahaan ini perlu memperbaiki layanan yang diberikan kepada peternak mitra. Selain itu, sistem bagi hasil juga dengan peternakan kurang transparan. Peternak hanya menerima uang bersih saja tanpa tahu bagaimana dengan harga di pasar dan bagaimana cara menghitung bonus jika ada. Saran agar perusahaan lebih transparan dengan peternak tidak hanya masalah keuangan tetapi juga dengan hal lain dalam kemitraan. Dalam hal ini disarankan kepada pengambil kebijakan dibantu dengan Dinas Peternakan Provinsi untuk meninjau ulang kemitraan ayam broiler ini. Sampai jam 6:30. Itu ngapain Mas? Bersihin apa kasih makan ayam? Kalau pagi itu bersihin tai kotornya itu. Kalau yang sore Mas? Kalau sore ngasih makan. Berarti sehari cuma kasih makan sekali Mas? Iya sekali. Kalau waktu masih kecil itu 2 kali, pagi sama sore. Kalau udah besar